Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yarni Setiana Zara dari Prodi Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Evarina. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang pentingnya mewaspadai hipertensi dan mengendalikan tekanan darah. Hipertensi adalah tekanan darah yang melebihi batas normal, yaitu di atas 140/90 mm air raksa. Ada beberapa faktor-faktor resiko timbulnya hipertensi. Yang pertama yaitu keturunan. Penyakit dapat diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya, yaitu melalui penurunan daripada gen orang tua. Kedua yaitu umur. Semakin bertambahnya usia, maka akan kemungkinan besar mengalami hipertensi. Karena semakin bertambahnya usia itu, pembuluh darah juga akan semakin kehilangan keelastisannya, sehingga terjadi peningkatan tekanan di dalam pembuluh darah. Ketiga yaitu asupan makanan tinggi garam. Terlalu banyak memakan makanan yang mengandung banyak garam akan mengakibatkan terjadinya peningkatan jumlah natrium di dalam darah, sehingga terjadinya peningkatan tekanan di dalam pembuluh darah. Keempat yaitu makanan tinggi lemak dan kolesterol. Terlalu banyak mengonsumsi makanan yang mengandung banyak lemak akan mengakibatkan terjadinya pembentukan plak-plak di dalam pembuluh darah, sehingga aliran darah tidak lancar dan terjadi peningkatan tekanan di dalam pembuluh darah. Kelima yaitu obesitas. Lemak yang terlalu berlebihan akan mengakibatkan jantung itu bekerja lebih keras untuk memompa darah dan oksigen ke seluruh tubuh. Keenam, stres. Stres dapat mengakibatkan gangguan pada hormon sehingga terjadi gangguan pada pembuluh darah atau sistem peredaran darah manusia. Ketujuh, merokok dan minum alkohol. Merokok dapat mengakibatkan terjadinya penumpukan nikotin di dalam pembuluh darah, dan alkohol dapat mengakibatkan penyempitan pada pembuluh darah. Kedelapan yaitu kurang olahraga. Akibat dari kurangnya aktivitas fisik seperti olahraga dapat mengakibatkan tidak lancarnya sistem peredaran darah manusia. Tanda dan gejala hipertensi. Pertama, sakit kepala dan pusing akibat terjadinya peningkatan tekanan darah di dalam kepala. Kedua, penglihatan buram akibat terhalangnya aliran darah masuk ke retina. Ketiga, rasa berat pada tekuk akibat terjadinya peningkatan tekanan pada pembuluh darah di bagian leher. Keempat yaitu mual. Mual terjadi karena peningkatan tekanan darah di dalam kepala. Kelima, telinga berdenging dan nyeri dada, yaitu karena terjadinya turbulensi aliran darah. Keenam, detak jantung tak teratur. Komplikasi hipertensi. Jika hipertensi tidak segera diobati dan dikendalikan, maka akan menimbulkan terjadinya penyakit-penyakit kronis lainnya. Karena pembuluh darah yang menyempit akan mengakibatkan darah tidak lancar masuk ke organ-organ tubuh lainnya yang memerlukan oksigen. Itu seperti penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, gangguan saraf, dan gangguan cerebral atau otak. Pencegahan hipertensi. Hipertensi dapat dicegah dengan melakukan tindakan cerdik, yaitu C. Cek kesehatan secara berkala, yang dapat dilakukan di rumah, di klinik, di puskesmas, ataupun di rumah sakit. E. Enyahkan asap rokok dan garam. Hindarilah merokok dan kurangilah mengonsumsi garam. R. Rajin aktivitas fisik seperti senam atau olahraga. D. Diet seimbang. Kurangilah mengonsumsi makanan yang mengandung banyak lemak dan mengandung banyak garam. I. Istirahat cukup supaya metabolisme tubuh tetap terjaga dan hormon tidak terganggu. K. Kelola stres. Kendalikan hipertensi. Hipertensi dapat dikendalikan dengan melakukan tindakan patuh, yaitu P. Periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. A. Atasi penyakit dan pengobatan yang tepat dan teratur. T. Tetap diet dengan gizi seimbang. U. Upayakan aktivitas fisik dengan aman. H. Hindari asap rokok, alkohol, dan garam. Mari waspada hipertensi dan kendalikan tekanan darah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.